Indonesia ternyata belum bisa melepaskan diri dari ketergantungan terhadap produk impor. Bahkan beberapa komoditas pangan, Indonesia masih mengimpornya dari negara lain. Dalam kurun waktu 2024 saja, Indonesia kembali mencatat impor bahan pangan yang seharusnya bisa dihasilkan dari lahan pertanian di tanah air. Misalnya saja beras, gula, dan jagung, yang lazim ditemui di Indonesia. Sayangnya, permintaan domestik tak sebanding dengan produksi, sehingga pemerintah terpaksa membuka keran impor, supaya tidak terjadi kelangkaan bahan pangan yang dapat mengerek harga jual di pasaran. Dan berikut Dapur Pustaka telah merangkum 7 komoditas pangan yang diimpor dari berbagai negara di dunia. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa untuk klik tombol like, subscribe, dan nyalakan tombol loncengnya, agar channel ini bisa terus berkembang dan menghibur. Susu impor, di tengah maraknya peternak susu perah. Indonesia memiliki sumber daya nabati dan hayati yang sangat melimpah. Namun pemerintah masih harus bergantung pada susu impor untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Kebijakan impor ini dipicu oleh berbagai faktor, dari rencana pemenuhan kebutuhan gizi nasional hingga permasalahan rantai distribusi susu lokal. Para peternak sapi perah di Jawa Tengah hingga Jawa Timur, ramai-ramai membuang susu hasil produksinya. Dikarenakan, susu sapi produksi lokal tidak terserap sepenuhnya, setelah adanya pembatasan kuota oleh pemerintah. Diketahui, industri pengolahan susu Indonesia atau IPS, lebih memilih mengimpor susu dari luar negeri, daripada menyerap susu segar dari peternak lokal. Akibatnya, hasil produksi susu dari peternak lokal tidak terserap maksimal. Hal tersebut dikarenakan, susu impor dari luar negeri seluruhnya berbentuk susu bubuk atau krim. Dari sisi harga, susu impor ini memang jauh lebih murah dibandingkan susu segar yang dihasilkan peternak lokal. Pada tahun 2024, Indonesia tercatat telah mengimpor susu sebanyak 257.000 ton dari berbagai negara. Salah satunya dari Selandia Baru, Australia, dan bahkan dari Malaysia. Bawang putih, jumlah impornya mengalami kenaikan setiap tahunnya. Bawang putih merupakan salah satu komoditas pangan dengan tingkat inflasi paling tinggi bila dibandingkan dengan komoditas pangan impor lainnya. Tingginya penggunaan bawang putih di kehidupan sehari-hari, mengakibatkan terjadinya peningkatan permintaan setiap tahunnya. Pemerintah sepakat, impor harus dilakukan untuk mencukupi pemenuhan bawang putih di Indonesia. Pemerintah telah melakukan berbagai kebijakan untuk mengatasi permasalahan impor bawang putih di Indonesia, salah satunya dengan menargetkan swasembada pada tahun 2021. Akan tetapi, hingga saat ini impor bawang putih masih terus meningkat setiap tahunnya. Ketergantungan Indonesia terhadap impor dalam pemenuhan bawang putih harus dianalisis lagi secara mendalam. Ketergantungan impor ini dapat merugikan berbagai pihak. Salah satunya petani bawang putih domestik. Karena ketidakmampuan dalam bersaing dengan bawang putih impor, yang tentunya akan berdampak pada pendapatan petani dan perekonomian Indonesia secara keseluruhan. Daging sapi memiliki nilai impor mencapai triliunan rupiah. Daging sapi merupakan salah satu komoditi pangan dengan sumber protein hewani yang memiliki peranan penting dalam pemenuhan gizi masyarakat Indonesia. Indonesia merupakan salah satu pengimpor daging terbesar di dunia. Hal tersebut dikarenakan tingkat konsumsinya yang mengalami peningkatan di setiap tahun, seiring dengan peningkatan jumlah penduduk Indonesia. Akan tetapi, produksi daging di dalam negeri belum mampu mencukupi kebutuhan masyarakat Indonesia, sehingga impor pun perlu dilakukan. Tuntutan konsumen terhadap daging berkualitas dengan harga terjangkau, membuat daging impor semakin diminati, karena harganya yang relatif lebih murah, dibandingkan dengan harga daging lokal. Badan Pusat Statistik mencatat, selama periode 2024 saja, Indonesia telah mengimpor daging sapi sebanyak 99.000 ton, dengan nilai impor mencapai $375 juta atau setara 5,8 triliun rupiah. Kedelai import, diimport sebagai bahan baku makanan seperti tahu dan tempe. Indonesia adalah negara dengan tingkat impor kedelai tertinggi kedua setelah Cina. Indonesia masih bergantung dengan kedelai impor untuk memenuhi kebutuhan bahan baku makanan, seperti tahu dan tempe yang digemari sebagian besar masyarakat Indonesia. Padahal pada masa Orde Baru, Indonesia sudah berhasil melaksanakan swasembada kedelai. Impor dilakukan untuk memenuhi kebutuhan kedelai yang mencapai 3 juta ton per tahun. Kebutuhan itu tak bisa dipenuhi oleh produksi yang masih di bawah 1 juta ton per tahun.
Sekitar 70% dari kebutuhan kedelai itu digunakan pengrajin untuk bahan baku tempe, 25% untuk tahu, dan sisanya untuk produk lain. Tingginya tingkat konsumsi yang tidak diimbangi dengan produksi, mengakibatkan Indonesia makin tergantung dengan impor. Alhasil, harga kedelai yang beredar di Indonesia mengikuti mekanisme harga internasional yang sangat dipengaruhi kondisi global. Harga bisa tiba-tiba melonjak tinggi sehingga berpengaruh pada nasib ratusan ribu pengrajin makanan di tanah air. Badan Pusat Statistik mencatat, selama periode 2024 saja, Indonesia telah mengimpor kedelai sebanyak 2,1 juta ton, dengan nilai impor mencapai 1,1 miliar dolar atau setara 17 triliun rupiah. Gula pasir memiliki nilai impor yang fantastis. Impor gula di Indonesia mengalami pertumbuhan yang cepat pada periode tahun 1989 sampai 2018. Impor gula yang tinggi didasari dari tidak mampunya industri pergulaan nasional dalam upaya memenuhi kebutuhan dari segi kuantitas maupun kualitas. Dari segi kuantitas, rata-rata produksi gula masih rendah di sekitaran 2 juta ton, sedangkan angka konsumsinya masih di atas produksi. Dari sisi kualitas, pemerintah menganggap produksi gula dalam negeri masih kalah bersaing dengan kualitas produksi gula dari negara lain. Indonesia adalah negara dengan masyarakat yang mengkonsumsi gula sebagai salah satu kebutuhan pokok pemanis buatan dan pemenuhan kebutuhan kalori. Dengan begitu, tingkat konsumsinya sejalan dengan jumlah penduduknya yang besar. Impor gula diberlakukan sebagai solusi untuk memenuhi kekurangan dari selisih konsumsi dan produksi. Menurut dari berbagai sumber, selama periode 2024 saja, Indonesia telah mengimpor gula sebanyak 3,4 juta ton, dengan nilai impor mencapai 2 miliar dolar atau setara 3 triliun rupiah. Gula tersebut diimpor dari Brazil, Thailand, dan Australia. Impor beras mencapai jutaan ton setiap tahun. Indonesia sebagai negara agraris memiliki sejarah panjang dalam produksi dan konsumsi beras yang tinggi. Namun, meskipun memiliki potensi besar dalam pertanian, Indonesia masih harus mengimpor beras dari negara lain. Hal ini sering menimbulkan pertanyaan di kalangan masyarakat. Mengapa negara yang dahulu pernah berhasil melakukan swasembada beras harus melakukan impor ke negara lain? Menurut data dari Badan Pusat Statistik, produksi beras di Indonesia mengalami fluktuasi yang dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti krisis iklim, makin berkurangnya lahan pertanian, dan kondisi tanah serta akses irigasi. Produksi padi pada periode Januari hingga April 2024 turun 17,54% dibandingkan periode yang sama di tahun lalu. Konsumsi beras per kapita di Indonesia tergolong tinggi dibandingkan dengan negara lain. Pertumbuhan penduduk yang pesat dan peningkatan kesejahteraan masyarakat menyebabkan permintaan beras terus meningkat. Untuk mengatasi kesenjangan antara produksi dan konsumsi, impor beras diperlukan agar tidak terjadi kelangkaan yang dapat memicu kenaikan harga yang drastis. Menurut dari berbagai sumber, selama periode 2024 saja, Indonesia telah mengimpor beras sebanyak 3,4 juta ton, dengan nilai impor mencapai 2,1 miliar dolar atau setara 34,1 triliun rupiah. Beras tersebut diimpor dari India, Myanmar, dan negara lainnya. Gandum, hampir 100% diimpor dari luar negeri. Indonesia sebagai negara tropis, mendapat keuntungan yang besar soal pangan. Banyak komoditi tanaman pangan yang bisa tumbuh subur di Indonesia, seperti padi, jagung, sagu, sorghum, dan umbi-umbian. Namun, ketergantungan Indonesia terhadap bahan pokok dari luar negeri masih sangat tinggi. Pemenuhan bahan pokok tersebut masih sangat bergantung pada impor dari negara lain. Indonesia saat ini menjadi negara pengimpor gandum terbanyak kedua di dunia. Alasan sederhana terkait tingginya tingkat impor gandum adalah, sebab gandum bukanlah tanaman asli Indonesia dan tanaman subtropis yang sulit dibudidayakan di Indonesia. Akibatnya Indonesia melakukan impor untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri, dan dapat menyebabkan ketergantungan dengan negara pengekspor. Diketahui, selama periode 2024 saja, Indonesia telah mengimpor gandum sebanyak 8,4 juta ton, dengan nilai impor mencapai 2,5 miliar dolar atau setara 39 triliun rupiah. Gandum tersebut diimpor dari Australia, Ukraina, dan negara lainnya. Dan itulah 7 komoditas pangan yang diimpor dari berbagai negara di dunia. Pesan yang dapat diambil dari video ini adalah,
kita harus terus berusaha menjadi bangsa yang lebih baik. Dengan bantuan pemerintah yang seharusnya bijaksana dalam memanfaatkan sumber daya Indonesia yang sangat melimpah. Agar suatu saat nanti, Indonesia bisa menjadi negara pengekspor sumber daya terbesar di Asia, bahkan dunia. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.